Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Februari 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1 menuliskan tentang syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, ajaran Yesus tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus telah seringkali kita dengarkan. Sebab selain ditulis dalam Injil Markus, ajaran ini juga ditulis pada Injil Lukas 9 ayat 23 dan Injil Matius 16 ayat 24. Banyak orang menganggap ajaran Yesus ini sangat berat untuk dilaksanakan. Siapa sanggup untuk terus-menerus menyangkal dirinya sendiri, setiap hari mesti memikul salib, lalu mengikut Yesus melalui jalan yang sempit dan berdesak-desakan, yang diumpamakan seperti seekor unta melewati lubang jarum itu? Ada yang mengatakan demikian. Kaum klerus saja belum tentu mampu melaksanakan ajaran Yesus ini, apalagi kaum awam yang pemahaman rohaninya boleh dibilang pas-pasan. Rasa-rasanya ada yang keliru kalau kita merasa ajaran Yesus ini sangat berat. Memikul salib itu memang merupakan simbol penderitaan yang dilakukan oleh orang yang akan dihukum mati, yang dipaksa untuk memikul salibnya menuju lokasi penyaliban. Apa iya kita telah divonis hukuman mati sehingga mesti memikul salib kita sendiri? Apa iya Allah Bapa kita benar-benar menginginkan kita hidup menderita dengan cara setiap hari memikul salib? Penderitaan hidup di dunia ini adalah keniscayaan, tak mudah untuk dihindarkan. Tetapi tidaklah berarti Yesus menyarankan kepada kita, "Ya sudah, pikul saja." Apa seperti itu? Saya rasa tidak demikian. Jika hidup kita berkekurangan, Yesus tidak melarang kita untuk berusaha mendapatkan penghasilan seperti yang telah disampaikan oleh Yesus. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus tidak melarang kita untuk berusaha menanggulangi penderitaan hidup kita. Jika kita menderita sakit, Yesus tidak melarang kita untuk berusaha sembuh, untuk berobat, sehingga tidak lagi menderita. Nyatanya Yesus sendiri banyak menyembuhkan orang sakit, banyak memulihkan orang yang hidupnya menderita,
yang lumpuh, yang buta, dan sebagainya. Jika demikian halnya, lalu salib yang seperti apa yang mesti kita pikul? Ya, yang dimaksud oleh Yesus adalah penderitaan yang kita alami oleh karena mengikut Yesus. Antara lain, kita dihina karena iman kita misalnya, atau dibuli orang karena kita pengikut Kristus, atau bahkan dianiaya dan dibunuh oleh karena Yesus atau oleh karena Injil Yesus. Penderitaan inilah yang mesti kita pikul, yang mesti kita tanggung, karena inilah salib kita. Sebab Yesus melarang kita untuk membalas. Sesungguhnya ada cara gampang untuk menghindarkan diri dari beban memikul salib ini, yakni dengan meninggalkan iman kita, menjadi murtad, tidak lagi mau menderita demi Yesus. Jika ini kita lakukan, sangat mungkin kita akan disambut dengan sukacita di seberang sana. Sebaliknya, jika kita tetap teguh mempertahankan iman kita, tegak lurus mengikuti jalan Yesus, maka kita mesti siap untuk kehilangan segala-galanya, entah itu harta atau nyawa sekalipun. Dari bacaan Injil tadi kita telah mendengarkan Yesus mengatakannya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ada ilustrasi yang saya rasa pas untuk menggambarkan tentang memikul salib ini. Dikisahkan seorang anak muda putus hubungan dengan pacar yang sangat disayanginya, yang kemudian membuat anak muda itu menderita alias patah hati. Kalau putusnya gara-gara hubungan yang tidak harmonis, bertengkar terus setiap hari, atau karena sama-sama egois, atau mungkin karena kehadiran orang ketiga, Phil atau Will, maka putusnya ini tidaklah dapat dianggap sebagai salib yang mesti dipikul. Sebaliknya, jika anak muda itu putus karena dipaksa pindah agama karena pacarnya tidak seiman, maka putus cinta yang terjadi oleh karena iman kepada Kristus inilah sejatinya yang dimaksud sebagai memikul salib. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bagaimana halnya dengan penyangkalan diri? Apa betul kita mesti menyangkal sesuatu yang menjadi keinginan duniawi kita? Apa iya kita mesti menolak makanan kesukaan kita? Apa iya kita dilarang bersenang-senang sebagai penghiburan dan sebagai penyeimbang kesusahan hidup kita? Bukankah baik adanya kalau kita bersuka cita memadahkan puji syukur kepada Tuhan? Saya rasa yang dimaksud oleh Yesus tidak seperti itu. Yesus mau agar kita menomorduakan kepentingan atau keinginan sendiri demi orang lain, terlebih demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Akan sangat baik kalau kita melupakan keinginan sendiri untuk memberi perhatian terhadap kepentingan orang lain, terlebih terhadap orang-orang yang kita kasihi. Menyangkal diri sesungguhnya merupakan upaya untuk mengentaskan sifat egoisme dari dalam diri kita, lalu menggantinya dengan sifat altruisme yang merupakan lawan dari egoisme. Altruisme bukan loyalitas, apalagi kewajiban, bukan. Altruisme adalah kehendak bebas kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain tanpa memperhatikan upah atau imbalan. Altruisme tak jarang menuntut pengorbanan dari kita. Itulah tanda kita telah menyangkal diri. Harus kita akui, ini tidaklah mudah. Memberi tanpa mengharap imbalan bukan perkara mudah, karena umumnya kita berharap timbal balik, saling memberi, atau bahkan kita baru mau memberi setelah kita menerima. Kita diajarkan untuk tahu membalas budi, tetapi abai untuk memberi budi tanpa meminta balasan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah upaya yang mesti dikerjakan secara terus-menerus setiap hari seumur hidup kita. Diperlukan keteguhan hati dan ketekunan untuk melaksanakannya,
karena pemenuhan terhadap ajaran Yesus ini tidak bisa terjadi seketika. Kita bisa memulainya dengan perkara-perkara kecil terlebih dahulu. Penyangkalannya tidak terlalu ngotot dan salib pun tidak terasa terlalu berat. Seiring berjalannya waktu, ketaatan kita pun tumbuh. Yang semula hanya sebesar biji sesawi, lambat laun akan menjadi pohon yang besar. Tetapi jika kita tidak mau memulainya, maka pohon yang besar itu tak akan pernah ada. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Februari 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.